Hai kids, ada yang bisa tebak hari ini kita mau pergi ke zaman mana ya? Wah, ada yang bilang zaman Adam dan Hawa. Bener nggak ya? Apa? Zaman Nabi Musa? Biar nggak makin penasaran, kita berangkat sekarang yuk. Wow, kids, sekarang kita udah di masa kini loh. Kalau gitu kita mau lebih semangat lagi ya memuji nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, tolong bimbing kami ya, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang sudah siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Wow, hebat banget. Kalau gitu kita mau nari ya, dengan semangat. Ikutin gerakan sekaka sama-sama ya. Oke. Come on. Sing high, sing low. Muter sama-sama yuk. Sing absolutely everywhere I. Pintar dari awal lagi. High, sing low. Sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Dari awal lagi ya, katakan sing high, sing low, muter sama-sama yuk. Everywhere I go, lagi-lagi. Sing high, sing low, muter sama-sama. Wah, hebat. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Lebih semangat lagi ya. Sama-sama katakan sing high. Sing high, sing low. Muter lagi, muter lagi. Absolutely everywhere I go. Sing high, sing low. Sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Good. Oh, I am Bringing it up to everyone. The wonder of Jesus. Dari awal ya, pelan-pelan ya, sama-sama katakan. High, sing low. Muter lagi. singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing high, sing low. Sing absolutely everywhere I go. Wow, hebat banget adik-adik. Diberi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Wah, adik-adik, kita balik ke masa lalu lagi loh. Jadi, semuanya waktu beribadah harus kasih sikap yang terbaik. Jangan main-main lagi. Kita sama-sama menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita mau kasih yang terbaik. Angkat tanganmu, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Oh, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. kita mau nyanyi lagu ini dari awal. Yang nggak tahu lagunya, belajar sama-sama ya. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku
naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah awal dan akhir, Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita mau bilang sama-sama, hanya Tuhan Yesus yang punya hidup kita. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Lebih lagi buat Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah awal dan akhir, Allah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kakak mau minta adik-adik aja sama kakak kasih sama-sama nyanyikan. dan syukur bagimu. Kaulah pujian kami Allah yang Tuhan. mulia, kuduslah namamu. Hanya Engkau yang kudus, Allah yang Alfa dan Omega. dari segala Sekali lagi, lebih lagi buat Tuhan. kaulah pujian Sama-sama nyanyikan. segala pujian Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh Yesus, kaulah pujian bagiku. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, setiap pujian kami udah menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Kamu mau isi kembali hidup kami dengan firman-Mu. Berbicara buat setiap kami ya Yesus, yang siap buat dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Kids, hari ini kakak mau lanjutin cerita firman Tuhan minggu lalu tentang anak panah. Minggu lalu diceritakan bahwa anak panah yang baik itu harus tajam. Tapi hari ini ada tambahan lagi, gak cukup tajam. Tapi selain itu anak panah juga harus bisa terarah. Gak mungkin kan, udah tajam nih, pas dilesatkan, salah sasaran, salah tembak. Maka dari itu perlu kemampuan yang baik dari si pemanah untuk membidik sasaran dengan terukur dan terarah. Kalau di kitab Mazmur dibilang, anak-anak muda yang mau dibimbing itu bakal keren banget. Sama seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Pasti tepat sasaran. Nah, tenang aja adik-adik. Kita semua adalah anak-anak panah yang dididik oleh pahlawan yang paling hebat di seluruh dunia. Pemanah kita itu adalah Tuhan Yesus. Melalui firman-Nya dan ditambah orang-orang di sekitar kita yang Tuhan kirimkan. Itu semua caranya Tuhan dalam membantu membimbing kita semua. Kita diarahkan untuk bisa memenuhi panggilannya Tuhan. Diri kita jadi terupgrade, menjadi pribadi yang utuh sesuai yang Tuhan mau. Sekarang semuanya siapkan untuk diarahkan melalui firman Tuhan. Cerita Alkitab hari ini tentang Raja Daud dan anaknya Absalom. Yuk semuanya kita simak ya. Kita sedang di mana ya? Oh, kita sedang di zaman kerajaannya Daud. Dan tokoh ini saya tahu ini. Ini adalah Absalom.
Absalom adalah anak dari Raja Daud. Suatu ketika, Absalom ini punya akal jahat untuk mengambil tahta kerajaan milik papanya, Raja Daud. Caranya gimana ya? Setiap pagi, Absalom diam di tepi jalan menuju pintu gerbang kota Yerusalem untuk menyapa para pendatang, biar banyak orang jadi kenal sama Absalom. Selain itu, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi hakim atas bangsa Israel. Padahal raja tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Jadi Absalom menawarkan dirinya kepada orang-orang yang punya masalah, punya pertikaian, untuk Absalom bantu selesaikan secara adil. Dia juga mencuri hati orang Israel dengan bersikap sangat ramah. Sampai-sampai Absalom mau cium tangan orang-orang yang datang untuk sujud menyembah dia. Tapi semua itu dilakukan dengan tidak tulus. Sebenarnya ada maksud jahat di balik itu semua. Hal tersebut dilakukan oleh Absalom selama 4 tahun. Wah, lama juga ya. Pasti saat itu Absalom sudah sangat terkenal baik di mata orang-orang Israel. Dia pun memutuskan untuk menyelesaikan misi jahatnya ini. Absalom pergi menghadap Raja Daud dan meminta izin untuk pergi beribadah ke Hebron. Ternyata Absalom bohong. Dikala itu juga dia telah mengirim utusan rahasia kepada segenap rakyat Israel dengan pesan, jika kalian mendengar bunyi sangkakala, kalian harus berseru, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Sangkakala pun dibunyikan. Hati orang Israel sudah condong untuk memihak Absalom. Dan semuanya jadi percaya, sekaligus mendukung ketika Absalom dibilang telah diangkat menjadi raja. Saat hal itu telah terjadi dan pesan sudah sampai ke telinga Raja Daud, dia pun cepat-cepat memerintahkan seluruh orang-orangnya untuk bergegas melarikan diri. Keluarlah Raja Daud dan seluruh orang yang mengiringi dia. Seluruh negeri yang mendukung Raja Daud menangis dengan suara yang keras. Rombongan tersebut pergi menyeberangi sungai Kidron dan berjalan ke arah padang gurun. Waktu pun berlalu. Ternyata pasukan Absalom hendak menyerang Raja Daud dan rombongannya. Mengetahui hal tersebut, Raja Daud pun mempersiapkan pasukan dan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama dipimpin oleh Yoab, yang kedua oleh Abisai, dan yang ketiga oleh Itai. Peperangan antara pasukan Absalom dan Daud pun terjadi. Di Alkitab diceritakan, pertempuran itu sangat dahsyat, bahkan sampai memakan korban hingga 20.000 orang. Tapi kalian bisa tebak nggak nih, kira-kira pasukan siapa yang menang? Betul, pasukan yang menang adalah pasukannya Raja Daud. Karena mereka semua maju berperang dalam penyertaannya Tuhan. Dan ada kejadian menyedihkan terjadi pada Absalom. Saat sedang menunggangi kuda, kepala Absalom tersangkut pada dahan pohon. Dia tergantung di sana, gak bisa ngapa-ngapain. Di situ juga Absalom mati terbunuh oleh Yoab dan anak buahnya. Sangkakala untuk menandakan perang telah usai akhirnya ditiup. Absalom dan pasukannya terpukul kalah. Wah, kita udah kembali ke zaman sekarang. Aduh, cerita tadi ya. Absalom. Seharusnya dia nggak usah mati sia-sia ya. Pasukannya kalah. Nama dia juga pasti dikenang buruk oleh semua orang. Ini adalah contoh orang yang tidak mau diarahkan ke sasaran yang benar. Absalom membiarkan dirinya dikuasai pikiran yang tidak baik. Dan akhirnya menuju arah yang salah dengan bertindak serakah, memberontak, dan berbohong. Tahu nggak adik-adik, di cerita sebelumnya, Absalom sudah pernah berbuat salah. Dan ini bukan kali yang pertama Absalom membohongi papanya Daud. Walaupun begitu, tapi akhirnya Daud tetap sayang dan memaafkan Absalom. Bahkan dalam Alkitab diceritakan, saat berperang, Daud memerintahkan pasukannya agar tidak boleh ada yang membunuh Absalom. Tapi sayang sekali, Yoab tidak mematuhi pesan Daud tersebut. Saat mengetahui Absalom telah terbunuh, Daud juga sedih banget. Sampai-sampai dia berkata, "Oh anakku Absalom, lebih baik aku saja yang mati menggantikan engkau anakku." Wah, begitu besarnya kasih sayang Daud kepada anaknya Absalom. Sebegitu besar juga kasih sayang orang tua kalian pada kita semua, anak-anaknya. Dan ada juga kasih yang paling besar dari Bapa kita di surga kepada kita semua. Kita semua sering berbuat salah, berbuat dosa. Tapi Tuhan selalu mengampuni kita, tetap sayang sama kita. Bahkan kita terus diarahkan
dibimbing agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang coba kita bayangkan ya, ceritanya Absalom tadi mau dibimbing oleh Daud. Dia juga menaati dan hormat kepada papanya. Daud adalah seorang yang sangat berhikmat. Dia juga seorang yang sayang banget sama Tuhan. Kakak yakin kalau Absalom mau belajar dari papanya Daud dan ikutin papanya untuk sayang sama Tuhan, dia kelak pasti bisa juga menggantikan papanya untuk menjadi raja yang sangat hebat. Nah, mungkin contoh cerita hari ini tentang Absalom cukup ekstrim ya, di mana seorang anak tega membohongi, memberontak, bahkan mencoba membunuh papanya sendiri. Tapi adik-adik sadar nggak? Kita juga seringkali melakukan hal yang mirip dengan apa yang Absalom lakukan. Iya, ketika kita tidak taat dan tidak hormat sama orang tua, marah-marah, bentak-bentak, berlaku tidak sopan, bahkan bohong sama mama papa. Itu semua sama-sama tidak baik ya. Tuhan secara khusus mengirimkan orang tua atau wali buat kita semua sebagai salah satu cara Tuhan dalam membimbing kita. Pasti semua mau kan diarahkan untuk ke jalan yang benar? Atau mau pilih seperti Absalom? Enggak kan ya? Ketika orang tua menasihati kita, mengajar kita, tapi respon kita seringkali tidak baik, itu sama aja kita menolak untuk dibimbing ke jalan yang benar. So, ayo semuanya kita ingat-ingat lagi. Kalau kita ditegur, gimana responnya? Apakah kita juga taat dalam mentaati perintah orang tua? Kalau masih ada yang suka melawan atau marah-marah, jangan seperti itu lagi ya. Semua ajaran orang tua itu untuk kebaikan kehidupan kita juga loh. Selain orang tua, Tuhan juga kirimkan para guru untuk mengajar kalian semua. Untuk yang masih kecil, diajari membaca, berhitung, atau prakarya. Yang udah lebih besar, diajari pelajaran yang lebih susah, sejarah, fisika, biologi, dan lainnya. Kalian harus menghormati dan perhatikan saat guru menjelaskan. Itu semua untuk kebaikan kalian, agar kalian bertambah pengetahuannya dan lebih pintar lagi pastinya. Ada juga nih satu lagi, kakak-kakak sekolah minggu yang membantu membimbing kerohanian kalian dan juga menceritakan tentang firman Tuhan. Mungkin beberapa ada yang kadang-kadang males untuk ikutan ibadah sekolah minggu. Ada juga yang kayaknya bosen diingetin terus untuk saat teduh, untuk baca Alkitab, untuk berdoa memuji menyembah Tuhan, dan sebagainya. Kakak mau bilang, kakak yakin semua ini kalian perlukan. Untuk apa? Untuk membantu mengarahkan kalian dalam bertumbuh secara rohani. Walaupun kalian bosen, kakak-kakak semua nggak akan bosen buat ingetin kalian untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi, please adik-adik, harus mau ya kami bimbing. Kalau sedang ada firman Tuhan seperti sekarang, atau dalam fellowship sekolah minggu, perhatikan ya kalau kakak-kakak sedang menjelaskan. Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dengan rajin dengerin firman Tuhan, kalian pasti dapat pencerahan dalam kehidupan kalian. Ada lagi Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun kita bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi senantiasa. Walaupun kelihatannya belajar taat itu nggak enak, seakan-akan kayak lagi di tanah yang kering, tapi itu adalah proses yang harus kita lalui, agar kita bisa menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Atau maksudnya, jadi pribadi yang terbaik yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua. Pengen semua rencananya terjadi atas hidup kita. Kita bisa lihat, Tuhan sudah sediakan orang-orang di sekitar kita untuk membimbing kita. Salah satu cara kita untuk membalas sayangnya Tuhan adalah dengan mau taat dan bersedia untuk diarahkan atau dibimbing oleh orang-orang tersebut. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini ya adik-adik. Yuk semuanya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan udah sayang banget sama kami semua. Tuhan udah kirimkan orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, wali,
guru, dan kakak-kakak sekolah minggu untuk mengarahkan kami, untuk membimbing kami. Tuhan, kami mau belajar untuk jadi anak-anak yang taat. Dan kami yakin Roh Kudus pasti mampukan kami untuk menjadi anak-anak panah yang bukan hanya tajam, tapi bisa terarah juga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Parents, kali ini kita akan belajar lebih lagi mengenai pahlawan seperti yang tertulis dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Apakah yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk menjadi pahlawannya Tuhan yang bisa mengarahkan dan melesatkan anak panahnya ke tujuan yang tepat? Yang pertama, perlu memperlengkapi diri. Pemanah perlu terampil menggunakan busur dan anak panahnya. Untuk itu diperlukan latihan-latihan yang tidak sebentar. Untuk menjadi pemanah yang mahir, perlu belajar karakteristik anak panahnya. Perlu belajar menguasai semua peralatan memanah. Kemudian belajar juga mengetahui arah angin dan kondisi yang tepat pada saat melesatkan anak panahnya. Orang tua harus terus berlatih dan memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan tentang pengasuhan anak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita meneruskan pola asuh dari orang tua kita yang mungkin saja kurang tepat. Maka dari itu diperlukan kerelaan hati untuk belajar dan berubah. Poin yang kedua, mempunyai stamina yang baik. Perjuangan orang tua bukan hanya di area memenuhi kebutuhan sandang, memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan yang baik saja, tetapi orang tua harus berjuang menjadi teladan dalam kehidupan rohani. Dalam setiap perjuangan diperlukan stamina yang prima, baik secara fisik dan mental untuk dapat mengatasi segala kondisi dan terus berjuang mencapai tujuannya. Orang tua perlu memiliki nilai keberhargaan diri yang benar, kecerdasan emosi, mengerti dan menjalankan peran dan fungsi sebagai ayah dan ibu sesuai dengan desain Tuhan. Poin yang tiga, mempunyai misi dan menjadi teladan. Orang tua perlu mengetahui rancangan Tuhan membentuk suatu keluarga. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menghendaki keturunan yang dapat menaklukkan dan menguasai bumi, bukan sebaliknya. Pada kenyataannya, banyak keluarga, orang tua, dan anak-anak yang dikuasai dan mengikuti arus dunia. Tuhan mau melalui keluarga kita bisa menggarami dunia dan menjadi terang. Matius 5 ayat 16 menyebutkan hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Orang tua yang mempunyai visi akan berusaha menjadi berkat bagi keluarga terdekat dan lingkungan sekitarnya. Poin yang keempat, mempunyai keterbatasan waktu. Anak panah akan berada pada sebuah busur untuk sementara waktu. Pada akhirnya anak panah itu haruslah diluncurkan. Orang tua memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi anak-anaknya. Cepat atau lambat, kita harus siap melepaskan mereka memasuki musim kehidupan yang baru. Orang tua yang sadar akan hal ini akan menggunakan dan mengisi waktu kebersamaan dengan anak-anaknya semaksimal mungkin. Parents, bukanlah suatu kebetulan bila saat ini kita dipercayakan anak-anak panah yang luar biasa. Tuhan menghendaki agar anak-anak menerima perlakuan yang tepat, sehingga pada waktunya mereka dapat dilesatkan untuk memenuhi rencana dan tujuan Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua guru sekolah minggu di Indonesia. Tuhan berkati ya kakak-kakak yang sudah terus mengarahkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih mau terus membimbing kami. Ajar kami untuk terus mendengar dan melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati Opa Niko dan hamba-Mu agar kami semua terus diarahkan dalam jalan-jalan-Mu sampai semua kehendak-Mu di dunia ini digenapi. Adik-adik, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kids, ada yang tahu nggak bulan April kita merayakan apa sih? Iya, betul, Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib menebus dosa manusia. Tuhan Yesus kok mau mati ya demi kita? Jawabannya karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan mengasihi saya, kamu, dan semua manusia. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Happy Sunday, kids. God bless you.